guys, welcome back di channel Om Ewa. Oke teman-teman, kesempatan video kali ini kita mau comparison antara si HBR 1001 Ford Bronco dan si WL Toys 1040 Ford Bronco juga. Nah, kedua RC ini di harga yang relatif agak berbeda selisih karena mungkin si WL Toys sedang digoreng harganya. WL Toys kemarin Om Ewa dapat di 3,4 dan si HBR 1001 kemarin Om Ewa dapat 2,8 dan sekarang HBR 1001 harganya tetap stabil di 2,8. Apakah WL Toys ini jauh lebih baik daripada si HBR 1001? Dan mungkin semisal WL Toys bisa menurunkan harganya di harga yang sama di HBR 1001, sama-sama di angka 2,8 juta. Kemungkinan RC ini sangat worth it untuk kalian pinang. Nah, sebagus apa kedua RC ini? Apakah bedanya? Apakah build quality-nya yang benar-benar membedakan di kedua seri brand ini? Simak aja terus yuk video ini dari awal sampai akhir. Nanti teman-teman bisa menyimpulkan bagaimana perform, build quality, serta tampilan di kedua RC ini. Oh ya teman-teman, jangan lupa klik like dan subscribe dulu ya teman-teman. Buat kalian yang belum like dan subscribe, di subscribe dulu nih. Buat channel ini terus berkembang, memberikan informasi seputar tips RC Adventure, informasi mengenai upgrade, ataupun informasi mengenai deep review seperti ini. Oh ya teman-teman, jangan lupa juga nih untuk klik dan subscribe RC Zigzag di sini nih teman-teman. Teman-teman nanti bisa lihat trailing di situ RC-nya Om Ewa cuma ada di RC Zigzag. Dan sekali lagi untuk RC Gasem jangan lupa juga di subscribe. Di sana teman-teman bisa lihat trailing RC banyak banget, baik yang terbaru maupun terlama. Teman-teman bisa lihat di sana dan pilihlah RC sesuai keinginan dan kenyamanan teman-teman di sana. Yuk langsung saja kita. Ya teman-teman, kedua RC ini sudah ada di depan kita dan kita akan compare secara head to head. Dan di sisi kiri ada HBR 1001 Ford Bronco, di sebelah sisi kanan ada WL Toys 1040 dengan basicnya juga sama Ford Bronco. Kedua RC ini clone Traxxas TX4 dengan model Ford Bronco. Nah ini teman-teman, kedua RC ini nampak serupa, tetapi kalau kita cermati dan kita lihat secara seksama, kedua RC ini nampak berbeda. Nah, perbedaan itu kita akan bahas dan kita ulas di segmen comparison antar HBR plus WL Toys. Nah, teman-teman, kita akan bahas satu-satu, kita dari desain dan modelnya dulu nih teman-teman. Apakah yang berbeda di kedua RC ini dari depan sampai ke belakang, bahkan nanti sampai ke dalam dan bagian chassis serta kaki-kakinya kita akan kupas tuntas. Nah teman-teman, bagian depan ini sudah nampak terlihat untuk bumper kedua RC ini berbeda ya. Bisa dilihat teman-teman, bumpernya si HBR saya suka sih karena memang bentuknya yang sangat keren dan memang futuristik banget dibandingkan dengan bumpernya si WL Toys yang nampak lebih kaku dan lebih kokoh aja nampak terlihatnya. Tetapi di balik itu semua nih teman-teman, untuk bumpernya si HBR 1001 kita bisa leluasa menambahkan lampu fog lamp seperti ini. Ini Om Ewa custom dengan LED sikat USB dan bisa masuk. Nah ini biar seperti mobil aslinya, tetapi di HBR kita tidak bisa mengcustom karena di fog lamp-nya ini sudah ditutup oleh plastik. Kita juga bisa menambahkan lampu seperti ini lampu COP yang gunanya untuk menambahkan pencahayaan lagi ketika malam di bumpernya. Nah nanti ada dua ini yang nyala atau satu yang nyala tengah, bahkan keduanya bisa kita nyalakan secara bersamaan. Tidak bisa juga dilakukan di WL Toys karena di bagian tengah kita sudah disuguhkan violet winch nih. Nah untuk winch di HBR kita mendapatkan tempat spesial. Di sini kita ada mounting winch dan bisa kita masukkan winch secara besar nih. Ini untuk winchnya winch dual motor dan kekuatannya juga lumayan cukup untuk mengangkat 2 kali lipat beban RC ini dan bisa nampak lebih
gagal lagi karena windsnya terekspos. Kalau di WLTS windsnya tidak terekspos meski dia menggunakan winds clone 9,1 CTI dari Ward, tetapi winds itu ada di balik bodinya. Nah, ini teman-teman, bagi teman-teman suka yang mana nih antara HBR dan WLTOS nih? Oh, memang suka bumpernya si HBR 1001. Dia ada pelindung bagian bawahnya seperti ini. Nih lihat teman-teman. Kalau di WL kita tidak mendapatkan pelindung bagian bawah. Kemudian untuk perbedaan lagi di bumper, masih di bumper ya teman-teman, shackle-nya. Nah, ini shackle bawaan dari HBR kita dikasih shackle plastik. Ini plastik. Ya sebenarnya masih bisa kita gunakan untuk tarik menarik winch atau ketika RC ini stuck dan ditarik winch oleh RC lain. Tetapi yang di WL kita dikasih shackle metal dong. Nah, kemudian untuk build quality bumper ini ternyata juga mengalami perbedaan. Untuk ketebalan bumper plastik yang di HBR 1001 ini ketebalannya di angka 1,5 mm dan di WLTOS kita mendapatkan bumper dengan ketebalan plastik 2,6 mm. Lumayan, hampir 2 kali lipat lebih tebal di WLTOS, dan ini membuat bumpernya terkesan seperti bakoh dan rigid. Nah, ini benar sekali teman-teman. Kalau kita goyangkan seperti ini, bumper ini nampak lebih bakoh daripada bumper dari HBR ini yang mungkin ini agak lebih ringkih ya. Karena memang part plastiknya lebih tipis daripada si WLTOS, selisih separuhnya loh. Nah, ini yang membuat build quality si HBR terkesan B aja sih. Kalau yang menurut Omewa yang Buako ini yang di WLTOS yang lumayan bisa kita membuat pede aja lah ketika nanti RC ini stuck dan ditarik winch oleh teman kita nggak takut bumpernya patah. Oke, kita akan lanjut dan beralih ke grill bagian depan, bagian lampu, perlampuan. Nah, kita sebelum masuk ke lampu, kita lihat grill dulu ini. Kedua grill ini berbeda nih teman-teman. Yang di WLs kita dikasihkan grill dengan lubang-lubang seperti ini. Ini lubang cuttingan lasernya cukup bagus. Ini benar-benar di cutting dan kita bisa melihat warna bodinya di balik lubang di grill ini. Dan di HBR kita mendapatkan lubang grill yang bumpet. Ya, tetapi looknya juga masih oke lah, karena detail-detail yang sekecil ini mungkin jarang diperhatikan teman-teman kali ya. Kemudian untuk lebar daripada grill ini juga mengalami perbedaan nih teman-teman. Teman-teman tidak nampak sepintas di kamera, tetapi untuk lebar daripada grill ini sangat benar-benar mengalami perbedaan yang lumayan cukup signifikan nih teman-teman. Omewa akan ukur, ini nggak nyampe ya. Oke, kita akan ukur seperti ini aja. Ini lebar daripada bumpernya sampai ke sini ya teman-teman. Kemudian kita lihat di sini, lebar bumper lebih panjang punyanya WL ya. Selisih banget nih, selisihnya segini banget nih, kita tahu. Nah, selisihnya segini banget. Ini selisih, dan dia nampak lebih melebar di bagian depan untuk grillnya. Untuk nyala lampu Omewa suka sih di HBR 1001. Kenapa? Karena lampu utamanya bisa kita matikan dan bisa kita nyalakan, kita tinggalkan si DRL-nya yang menyala sendirian. Tetapi di WLTOS kita nggak bisa seperti itu. WLTOS lampu DRL dan lampu utama dinyalakan secara otomatis oleh sistem DESC-nya. DESC, oh bukan, di remote-nya. Fitur di remote-nya tidak ada untuk mematikan lampu utamanya ya, kecuali kita mau mematikan seluruh perlampuan dari WLTOS dan kita bisa tekan tombol set, ditahan selama 2-3 detik, baru perlampuan akan mati semua. Tidak bisa kita meninggalkan hanya DRL saja, tidak bisa. Kalau di WLTOS itu seperti itu. Kalau di HBR kita bisa meninggalkan lampu DRL saja yang menyala dan lampu utama kita matikan. Nice nih, seperti itu. Fitur yang mungkin agak sedikit gimmick tetapi sangat bermanfaat ketika kita butuh
lampu DRL saja yang menyala. Nah, melainkan di DRL-nya HBR, di WLTOS punya ada sedikit gimmick lampu merah angle S nih. Angle S-nya dia menyala merah ketika RC-nya itu berhenti. Ketika RC-nya itu jalan, maka angle S yang tadinya merah berubah menjadi putih kembali. Ketika RC-nya berhenti, dia akan berubah menjadi merah kembali. Agak sedikit unik sih untuk si WLTOS ini ya, karena ada angel S-nya di balik lampu headlamp utama. Nah, untuk emblem Bronco di sini, ini Bronco di sini. Nah, ini sudah Ewa buatkan pakai cutting laser, jadi sudahlah cukup bagus daripada di sini tertulis Beluga dan di sini tertulis Cabello ya. Nah, untuk emblem Bronco ini sudah nice, bagus, harus teman-teman gantilah karena mengingat RC ini tidak lisensi resmi dari Ford dengan model Bronco-nya. Jadi kita tambahkan emblemnya sendiri. Nice sih. Cukup cukup lumayan nih, teman-teman. Nah, untuk nyala lampu juga. Nah, ini agak sedikit dinotis untuk sennya. Perlampuan yang ada di HBR untuk masalah sen ini tidak sama sekali nampak terlihat ketika kita membelokkan sen, karena mungkin sennya akan bertabrakan dengan lampu putih DRL yang ada di tengah ini. Ketika sen lampu putih itu tidak mati, dia ikut nyala, tetapi sen kuningnya juga ikut berkedip. Artinya sen warna kuning bertabrakan nyalanya dengan warna putih yang nanti tidak nampak ketika kita melakukan turn. Sennya itu tidak nampak menyala seperti itu di terik matahari, ataupun nanti di malam hari agak samar-samar menyala sennya. Ya, teman-teman suka yang mana nih? Nah, berbeda di WLTOS yang kita dikasih lampu DRL warna putih di bagian tengah sini, ketika sen menyala, lampu putih benar-benar mati dan digantikan oleh lampu sen. Ditambah lagi dia punya lampu sen yang ada di pinggir seperti ini. Corner sennya ini benar-benar nyala dan corner sennya si HBR 1001 tidak aktif. Dan kita juga dikasih untuk masalah sen, kita juga dikasih masih lampu signal sen di spion. Nah, ini di WLTOS kita dikasih lampu signal di spion yang menyala juga. Otomatis terkesan realistik banget di WLTOS dengan menyala lampu sen yang gimmick-gimmicknya itu membuat RC ini nampak seperti realistik ya teman-teman. Dibandingkan di HBR 1001 yang sennya sudah nampak tidak menyala, di spion pun kita tidak dikasih perlampuan untuk sen atau turning light-nya. Ya, ini selera nih. Makanya di video ini Om Ewa akan sebarluaskan perbedaan secara mendetail di kedua RC ini agar teman-teman bisa menentukan pilihan. Jadi teman-teman bisa melihat secara detail, secara langsung lebih baik mana dan lebih proper mana, karena kedua RC ini memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Oke teman-teman, dari rodanya dulu nih. Sebelum kita melonjak ke bodi ya, kita langsung ke rodanya dulu karena ini nampak RC ini agak lebih tinggi di WL dan di HBR nampak lebih pendek ya. Nah, ini nampak lebih pendek karena rodanya sudah Ewa ganti. Jadi notice teman-teman, dari semua RC ini, kedua RC ini ada beberapa bagian yang sudah Ewa mengalami pergantian dan penambahan aksesoris ataupun penambahan part-part yang sudah di-upgrade. Tetapi kita tidak mengupgrade per elektrikan. Jadi nanti teman-teman bisa lihat secara detail lah untuk elektrikalnya bagaimana, nanti kita akan cek lebih dalam lagi. Ini lebih cingkrang, lebih tinggi karena dia masih memakai ban yang bawaannya di 120 mm. Sedangkan ini agak lebih pendek karena bannya Omeo sudah ganti ke 110 mm. Jadi agak lebih pendek. Nah, kedua ban stuck ini ketika kita bandingkan, ini yang pakai stoknya itu ada di bagian belakang. Di bagian belakang di ban cadangan ini masih menggunakan ban cadangan bawaan dari HBR. Setelah kita cermati dan kita rasakan feel rodanya serta feel karetnya, lebih baik karet ban stuck bawaan di HBR 1001 karena feelnya jauh lebih soft. Ketika kita membandingkan di di WLTOS rodanya ini nampak lebih keras nih teman-teman. Jadi
komponnya ini lebih ke hard. Yang di HBR untuk roda bawaannya itu tampak lebih soft, jadi lebih nyaman lah di HBR 1001 untuk rodanya. Serta profilnya di WL ini profilnya besar-besar dan tebal-tebal yang membuat ban ini mungkin agak lebih punya traksi di tanah, tetapi di rodanya HBR 1001 karena dia lebih soft, dia lebih punya traksi ke bebatuan. Nah, ini cukup menarik sih teman-teman. Oke, untuk roda sudah, dan kedua RC ini menggunakan sama-sama Portal EXO. Ini sama dan identik sekali antara HBR dan WL Toys. Untuk Portal EXO ya bawaan ini sudah sangat identik. Yang ini sudah Om Ewa ganti dengan portal yang sudah full metal punyanya Traxxas RX4. Nah, ini portalnya memang bisa PNP antar kedua RC ini, bahkan bisa PNP juga untuk partnya Traxxas. Ya mungkin nggak sepenuhnya PNP karena ada beberapa yang dikustomisasi, tapi nggak banyak sih teman-teman. Hanya butuh mengkustomisasi. Nanti teman-teman bisa lihat di videonya Om Ewa bagaimana caranya memasangkan portal Excel-nya part upgrade Traxxas ke HBR atau ke WL Toys itu sama. Nah, untuk tampilan nih, kita lanjut ke tampilan lagi ya. Tadi intermezzo untuk bagian kaki-kaki karena dilihat RC ini tampilannya agak lebih tinggi di WL daripada di HBR. Nah, sekarang kita akan merambat ke bodinya. Nah, ini untuk body teman-teman, body di HBR 1001 dan WL Toys, WL Toys 10, 40, 20 nampak serupa tetapi warnanya berbeda. Kalau dilihat di kamera mungkin nggak terlalu signifikan perbedaan warnanya. Kalau Om Ewa lihat secara langsung dengan mata telanjang dan warnanya itu berbeda. Yang di HBR 1001 dia memiliki warna candy red agak lebih tua. Dan di WL Toys 1040 dia juga memiliki warna candy red tetapi merahnya agak lebih sedikit muda. Entah usia selisihnya berapa tahun, memang nggak tahu antar merah tua dan merah mudanya. Tetapi kalau dilihat secara signifikan seperti ini nampak lebih mewah di WL Toys karena dia lebih ngejreng daripada di HBR yang nampak mungkin lebih kalem kali ya, karena warnanya candy red agak sedikit tua atau lebih ke mendekat ke hitam-hitam gitu, agak lebih sedikit gelap lah. Kalau yang di sini candy red dengan warna yang cerah, cetar dan membahana. Nah, ini yang mungkin lebih nampak sedikit lebih segar ya di WL Toys nih teman-teman. Nah, Om Ewa juga lihat secara desain dari fender ini berbeda loh. Di HBR 1001 Ford Bronco kita mendapatkan fender yang benar-benar penambahan over fender dari plastik. Dia seperti ditambahkan di bodi Lexannya dengan cara dibaut dan disambungkan ke tulang-tulang di bagian bodi HBR 1001. Berbeda halnya di WL Toys, untuk over fendernya dia menggunakan bahan Lexan yang ditekuk keluar, dipres seperti itu, jadi dia menyatu dengan bodi. Over fender ini benar-benar menyatu dengan bodi Lexannya dan over fender ini sangat tipis jadinya dan mudah mungkin rentan sobek karena di sini sudah ada sedikit sobekan di bagian ujung pangkal paling bawah nih. Sobekan ini terjadi ketika dia terkena imbas dari roda yang sedang melakukan manuver dan soknya itu press ke atas sehingga menyenggol bagian bawah dari pijakan kaki. Di situ ada bodi Lexan yang sobek. Nah, ini yang agak sedikit ringkih ya untuk bodinya. Tetapi teman-teman, kalau kita lihat dengan ukuran ketebalan si Lexan, ini agak sedikit berbeda. Untuk Lexan, ketebalan Lexan di HBR 1001, kita mendapatkan angka setelah Om Ewa ukur. Nah, ini pengukuran Om Ewa mungkin akan berbeda dengan teman-teman, mungkin karena penggunaan jangka sorong yang berbeda merek mungkin atau kalibrasi dari jangka sorongnya tersebut, karena Om Ewa menggunakan jangka sorong merek Tafware dengan digital measure-nya ya. Jadi teman-teman
tidak harus tersangkut paut dengan patokan ini, enggak. Jadi teman-teman kalau misalkan lebih bagus lagi, teman-teman bisa mengujinya sendiri di rumah menggunakan jangka sorong yang lain. Tetapi di sini kita akan memberikan sedikit gambaran saja buat teman-teman yang penasaran akan ketebalan daripada si Lexan-nya antara HBR dan antar WL Toys nih. Di Lexan HBR 1001 kita mendapatkan angka ketebalannya di 0,5 mm untuk Lexan-nya. Maka dari itu di HBR 1001 ada penyangga tulang-tulang yang dikelilingkan di seluruh bodinya HBR 1001 untuk mensupport si body Lexan itu agar bisa mungkin terbentuk dengan kokoh. Nah, seperti itu teman-teman. Juga mensupport juga bagian perlampuan belakang dan depan serta body clipnya. Jadi ada tulangnya di sini. Beda halnya di WL Toys kita mendapatkan body Lexan dengan ketebalan 0,75 mm. Nah, ini agak sedikit lebih tebal karena 0,75 mm itu hampir banget mendekati 1 mm dan bodinya nampak lebih bakoh, lebih keras dibandingkan di HBR. Maka dari itu di WL Toys tidak ada pertulangan di bagian belakang atau di balik body Lexan-nya. Dia seperti halnya polosan seperti itu teman-teman. Nah, ketika kita tes dengan uji tekan dengan penekanan yang sama, di HBR 1001 ini nampak lebih cepat meleot ya. Nih, seperti ini akan lebih cepat meleot. Ketika kita uji tekan di bagian WL Toys ini agak lebih sedikit rigid. Nah, ketika kita juga melakukan pengetesan dengan ketukan di HBR 1001 ketukannya ini agak nyaring dan di WL Toys ketukannya sedikit lebih redup karena mungkin partnya yang tebel, part Lexan-nya yang lebih tebel. Nah, ini agak menarik nih teman-teman. Jadi teman-teman lebih suka body yang tipis Lexan-nya dan dikasih pertulangan di bagian bodinya, atau body yang mungkin agak sedikit lebih tebel tetapi tidak ada pertulangan di situ. Nah, maka dari itu mungkin di HBR 1001 over fendernya dikasih kita part plastik tambahan ya. Ya ini ya memang antar delima nih teman-teman, karena memang kedua body Lexan ini cukup menarik sih karena untuk dipertimbangkan body yang build quality-nya berbeda, lebih tebal di quality WL Toys, tetapi untuk warnanya juga lebih ngejreng WL Toys, tetapi untuk pertulangan dan over fendernya ini lebih bagus di HBR 1001. Mungkin teman-teman juga akan sedikit bingung dan bimbang, tapi memang itu selera teman-teman, jadi tidak bisa dipaksakan juga. Oh, memang hanya ingin menyampaikan apa adanya yang ada di depan kita, kita akan uji dan kita akan bandingkan seperti itu teman-teman. Oke. Nah, di WL Toys kita juga dikasih interior berupa Lexan. Nah, ini yang sebagai penyangga juga sebenarnya. Interior ini yang berfungsi sebagai pemanis untuk interior Lexan di Ford Bronco-nya WL, tetapi interior ini juga berfungsi sebagai penyangga bodinya karena dia tidak memiliki tulang ya. Nah, ini tulangnya berasal dari interior Lexan-nya. Tetapi untuk bodi yang memiliki interior Lexan dan tidak memiliki interior Lexan, ini mengingat maintenance-nya nih teman-teman. Jadi teman-teman akan lebih kesulitan untuk memaintenance yang punya interior Lexan. Karena apa? Karena ketika kita main lumpur, kita main air, di situ akan terjadi ngembun. Nah, kalau tidak dibersihkan nanti akan terjadi jamur. Dan nanti lumpur-lumpur dan bekas-bekas tanah juga akan menempel banyak banget di interior Lexan-nya, dan kita ada sedikit effort untuk membuka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mungkin ada 10 baut yang mengelilingi di interiornya si WL Toys, dan kita bisa membersihkan dan kita memasangnya kembali. Beda di HBR 1001 ketika interiornya ini kotor, kita tinggal semprot saja dengan air yang mengalir, kita lap dan kita jemur, sudah beres. Nah, ini teman-teman agak sedikit bimbang ya, karena memang ada plus minusnya di situ. Oke lah, untuk body dan quality body juga berbeda. Kita
bicara tentang detailnya dulu di body ya terutama. Nah, di body ada hand grip, nah atau handle pintu. Di handle pinnya HBR 1001 dan WL Toys nampak lebih bakoh di WL Toys dan lebih tebal di WL Toys daripada di HBR. Ini teman-teman bisa lihat di HBR 1001. Hand gripnya kecil dan minimalis mungil seperti ini, dan di WL Toys hand grip ini lebih tampak tebal dan besar. Nah, ini sebenarnya tidak ada fungsi spesial di hand grip ini, mau nampak kecil mau besar ataupun mungkin hand grip tempel itu tidak masalah, karena kedua pintu juga nggak bisa dibuka dan kita tidak bisa memanfaatkan handle-nya ini secara penuh, karena handle di body Lexan itu ya nggak ada arti, dia hanya pemanis biasa. Karena ini berbeda bentuk dan berbeda build quality, tentu ini akan jadi mempertimbangkan bahwa di WL Toys itu benar-benar diperhitungkan part plastiknya dia dikasih tebal-tebal, dan di HBR 1001 dia dikasih minimalis. Ya mungkin akan berbeda fungsi ya, karena di HBR 1001 dia sudah ada roll-nya, roll bar untuk bodi bagian belakang atau tulangan bodi di bagian bawah belakang atau dalam Lexannya. Di WL Toys tidak ada, dan itu sebagai pengunci baut untuk bodi Lexan interiornya. Di handle itu ada fungsinya lain sebagai pengunci bautnya. Nah, ini yang mungkin agak sedikit berbeda, dan maka di WL Toys handle-nya dibuat besar gitu nih teman-teman. Oke, untuk gimmick lain snorkel nih. Nah, di snorkel di mana di WL tidak ada. Kenapa itu ada snorkelnya? Om Ewa memberikan snorkel tambahan, dan itu snorkelnya HBR 1001 dan bisa masuk di WL Toys. Ya memang harus dibolongin, kemudian harus sedikit ditambah custom karena bagian bawah itu tidak pas dengan bodi. Ya kita tambahkanlah untuk daging plastik tambahan, ya kita kasih lem porting di situ yang memang agak sedikit tebal dan bisa kita bentuk, ya bisa masuk lah intinya. Dan di HBR kita tidak perlu repot-repot lagi memasangkan snorkel seperti di WL, karena ini sudah dikasih snorkel secara cuma-cuma. Eits, jangan bangga dulu di HBR 1001, karena di WL Toys kita juga dikasih bonusan roof rack. Roof lamp nih teman-teman, roof lamp yang benar-benar bermanfaat banget ketika kita trailing malam. Jadi kita tidak membeli lagi roof lamp yang seperti itu. Nah di sini di HBR 1001 kita nggak dapat roof lamp. Harga roof lamp ya lumayan, mungkin sebanding dengan harga snorkel ya, mungkin snorkel di angka 100 ribuan dan roof lamp juga di angka 100 ribuan. Nah ini akan menjadi dilema juga buat teman-teman, apakah mau bonusan snorkel atau bonusan roof lamp. Kalau memang suka mana? Memang suka bonusan roof lamp, lumayan lah karena memang benar-benar terang kok. Nah untuk wiper ini sedikit gimmick dan detailing. Nah wipernya di HBR 1001 ini tidak bisa kita goyang-goyangkan, alias dia menempel dengan part plastik dan menyatu di bracket spion seperti ini. Wipernya ya, di wipernya WL Toys kita bisa menggerakkan wipernya secara manual karena wipernya tidak dipatenkan, dia dibaut dari bawah. Nah ini lumayan buat menambah detail. Teman-teman kalau suka mengoprek untuk wiper ini bisa dinyalakan loh, karena dia sudah menggunakan sistem baut di belakang, dan baut itu bisa kita putar dengan servo. Teman-teman bisa memodifikasi, menghubungkan kedua baut wiper itu dan memutarnya dengan servo ke kanan dan ke kiri. Kita bisa nyalakan lewat remote dan jadilah wiper realistik nih. Mantap. Kalau ini nggak bisa karena memang sudah paten. Ya ini persis banget sama si Traxxas, karena si Traxxas juga menggunakan wiper yang bisa digerakkan seperti itu. Oke lah teman-teman, bagian mana lagi yang belum dibahas di bagian body ini ada spion. Nah tadi sudah disinggung spionnya di HBR 1001 dia tidak ada lampu sennya. Spion di WL Toys kita dikasih lampu turning light atau lampu sennya, dan kedipan mereka itu berbeda. Di WL kita mendapatkan kedipan cepat yang ini lebih banyak diminati kaum muda ya, karena
Motor pun kalau sennya itu sen lambat itu akan dicepatkan dengan mengganti modul sennya. Kalau di HBR 1001 sennya ini lambat. Bep, bep, bep. Kalau di WL lebih cepat lagi. Ini keren banget. Di WL TOS kita mendapatkan turning like sen dengan realistik yang kedipannya lebih cepat daripada di HBR 1001. Nah ini teman-teman, untuk detail body dan warna sudah bagian belakang mungkin sama dengan lampu LED-nya ya. Bagian belakang kedua RC ini sama. Jadi LED-nya tidak ada yang berbeda. Mungkin ada sedikit detailnya di bagian LED SMD ya, mungkin berbeda sedikit, tapi yang bisa ditoleransi lah karena sama sih sebenarnya, fungsinya sama, ada sennya juga dan lain-lain. Berbeda yang di depan tadi, lampu utama yang satu bisa dinyalakan, yang satu sudah nyala dari awal, seperti itu teman-teman. Nah ini ada roof rack ini seperti nampak sama tetapi ini berbeda teman-teman. Ketika teman-teman itu memegang secara langsung dan roof racknya si HBR 1001 ini nampak meleot ketika kita coba tekan. Dan di WL roof racknya ini benar-benar solid, jadi tidak ada nampak sedikit meleot pun. Ya ini karena memang bahan dari plastik WL Toys ini lebih keras dibandingkan HBR 1001 yang mungkin ketebalannya sama tetapi ini lebih lentur nih bahan plastiknya. Mungkin teman-teman ada yang lebih suka dan tidak suka, itu wajar karena memang selera itu tidak bisa disamakan. Jadi teman-teman bisa melihat secara detail di sini. Untuk plastiknya di HBR mungkin lebih terkesan lentur dan di WL TOS terkesan lebih solid dan bakoh. Ya ini ciri khasnya si WL TOS ya. RC baginya dia banyak banget yang menggunakan part plastik yang benar-benar tebal dan bakoh. Ini teman-teman. Untuk velg selera lah teman-teman. Untuk velg di HBR 1001 kita mendapatkan velg yang polosan warna hitam seperti itu. Untuk velgnya di WL TOS kita mendapatkan ada sedikit ring merah di velgnya. Ini selera juga sih, ada yang dibilang norak, ada yang dibilang bagus, dan itu semua selera, bebas. Teman-teman bisa mengeluarkan pendapatnya masing-masing karena selera tidak bisa dipaksakan. Oke, kita akan berlanjut untuk bagian dalamnya yang agak lebih menarik nih teman-teman. Bisa melihat nanti build quality-nya itu ada di sini. Dari body aja kita sudah bisa menyimpulkan, mungkin teman-teman punya kesimpulan dan gambaran masing-masing ya. Oh iya, untuk cara pembuka body ini agak sedikit berbeda memang. Di HBR 1001 kita bisa membukanya dengan sangat mudah karena kita ada sistem kliknya di sini. Klik kedua, klik kanan dan kiri, kita bisa membuka body ini secara auto gitu. Di WL TOS kita harus mencabut kedua pin di depan, baru bodinya bisa dibuka dari depan dan diengsel. Jadi tidak bisa dilepas terpisah antar bodi dan chassisnya. Karena bodi di WL TOS itu ada engsel di bagian belakang. Ini buat teman-teman lebih mudah mana untuk memaintenance. Kalau Om Pewa suka yang langsung lepas seperti HBR 1001 karena kalau bodinya masih tertempel di chassis dan kita butuh yang namanya maintenance, itu sering kita membolak-balikkan RC, sering kita menggeser sana sini, dan ketika bodi itu masih tertempel itu agak sedikit mengganggu dan tidak leluasa lah kita untuk mengoprek-oprek gitu teman-teman. Kita butuh buka sepenuhnya sebenarnya. Nah gitu teman-teman. Jadi ya mungkin ini selera juga buat teman-teman semuanya. Oke, kita akan buka untuk kedua RC ini bagian dalamannya teman-teman. Dan untuk baterai nih teman-teman, untuk baterai kedua RC ini memiliki kapasitas yang sama, 3000 mAh dengan tipe baterai NIM-H atau baterai li-ion, dan di HBR juga sama 3000 mAh dengan tipe baterai NIM-H atau baterai li-ion. Nah ini untuk baterai 3000 ya lumayan untuk kita bisa trailing 1 jam durasinya kurang lebih dengan medan trek yang medium mestinya. Oke teman-teman, untuk bumper belakang juga mengalami perbedaan dari bentuk desain. Dari bumper belakangnya HBR 1001 kita ada sedikit tonjolan bagian bawah
Nah, ini bisa kita manfaatkan juga untuk menambahkan winch di bumper belakang di HBR 1001 seperti Om Ewa ini. Nah, di WL Toys kita tidak mendapatkan apa-apa di bagian bumper belakangnya, tetapi build quality bumper juga mengalami perbedaan. Ketebalan bumper di bagian belakang HBR 1001 itu 1,5 mm, sama persis seperti di bumper depannya. Di WL TOS kita mendapatkan angka bumper belakang di angka 2,7 mm. Nah, ini memang sangat berbeda yang mungkin bisa dibilang signifikan. Maka dari itu Om Ewa sebelumnya sudah pernah bilang kalau WL TOS ini terkesan lebih rigid dan lebih tebal part plastiknya, dan terbukti ternyata memang kalau kita rasakan teman-teman kedua RC ini, ketika rasakan tanpa melihat angka atau tanpa kita mengukurnya, sebenarnya kita bisa mau memastikan sih, karena part yang kita rasakan itu tebal tipisnya juga berbeda, kemudian untuk rigidnya juga berbeda, bisa dirasakan secara langsung teman-teman. Nah, ketika kita ukur dan hasilnya juga tidak jauh berbeda. Nah, ini untuk bagian perkakian nih agak sedikit menarik. Bagian perkakian kedua RC ini sama dengan wheelbase 313 mm, 4 link di bagian belakang dan 3 link di bagian depan, sama seperti HBR dan WL Toys. Ada panharnya juga sama, kemudian juga tri-link di depan sama, kemudian yang menyamakan lagi ya gardannya sama serta kopelnya sama. Ya, ini agak sedikit repot sih, karena di WL TOS kita kalau mau mengganti kopel metal seperti di HBR 1001 kita butuh membubut as bevel shaftnya ya di gardan. Nah, ini memang agak sedikit merepotkan. Setelah Om Ewa pelajari, bevel as di WL TOS itu identik dengan di HBR 1001, mungkin bisa ditukar-tukar lah. Nah, ini partnya juga lebih enak lagi, dia bisa masuk part gardannya Traxxas seperti ini teman-teman. Wah, ini agak sedikit poin plus atau mungkin poin minus ya. Ya, mungkin poin minusnya kita kalau ganti kopel aja kita butuh bevel shaft gitu. Kalau kita ganti gardan full metal seperti ini ya kita butuh bevel shaft plus gardannya, dan gardannya harganya sangat mahal. Housingnya aja kita beli di angka 1,7 juta untuk housingnya saja, jadi tidak ada isian. Wah, lumayan ya, karena memang part-part Traxxas itu agak sedikit mahal. Nah, ini untuk shock kedua RC ini berbeda, dan shocknya si WL ini jauh lebih, mungkin kalau bisa Om Ewa rasakan kedua shock ini jauh berbeda. Di WL ini jauh lebih keras ya. Serius, ini jauh lebih keras daripada di HBR 1001 seperti ini. Shocknya benar-benar berbeda. Di WL kita bisa menekan shock dengan sekuat tenaga, di HBR kita bisa menekan shock ini dengan sangat mudah. Nah, ini memang sebanding sih, karena beban di WL Toys ini mengingat cukup berat part-part plastiknya dan ketambahan part winch itu. Ya, saran sih untuk WL Toys mungkin teman-teman bisa ganti deh shocknya, pakai shocknya HBR 1001 aja, karena memang memang terkesannya agak sedikit kaku shocknya. Oke teman-teman, untuk linknya juga udah ya sama ya. Oh iya, untuk diameter linknya kedua RC ini memang berbeda sih. Kedua link ini memiliki diameter link yang berbeda, dan di WL Toys linknya ini besar dengan OD 5 mm untuk link ya di WL Toys. Nah, ini untuk bottom dan upper link memiliki diameter yang sama di 5 mm. Nah, di HBR 1001 untuk bottom link dan upper link memiliki diameter yang berbeda. Di upper linknya ini ada angka 3,5 mm untuk as link upper link. As link root bagian upper link depan atau belakang itu di angka 3,5 mm.
Sedangkan di bottom linknya depan dan belakang di link rod itu di angka sama seperti WL 5 mm. Nah ini agak sedikit berbeda untuk linknya, tapi ya nggak masalah sih teman-teman, karena upper link itu tujuannya untuk membuat flag atau mungkin artikulasi, menjaga artikulasi biar bisa lebih fleksibel lagi. Ketika upper link itu digedein, maka dia akan sedikit kaku untuk artikulasinya. Nah ini ya suka-suka sih teman-teman. Kalau Om Ewa sih suka yang si HBR 1001. Nah ini kesimpulannya teman-teman. Teman-teman bisa menyimpulkan sendiri ya, atau mungkin Om Ewa bisa simpulkan. Nah oke, ini pendapat ya, pendapat Om Ewa sendiri. Untuk HBR 1001 Om Ewa benar-benar suka. Karena apa? Karena pertama desainnya itu keren, desainnya, bumpernya ini, kemudian buka bodinya yang bisa kebuka semua, terus kemudian untuk fleksibilitas linknya juga di upper link sudah lebih kecil, jadi fleksibel banget. Untuk pergerakan shock ini artikulasinya lebih fleksibel. Ketika di WL ini agak sedikit kaku. Oke, tapi ya nggak masalah, itu selera. Terus Om Ewa juga suka untuk bagian realistik lampunya di HBR 1001. Tidak bisa Om Ewa pungkiri ya, di HBR 1001 realistik lampnya mendekati Traxxas, karena memang bisa dinyalakan dan dihidupkan. Masing-masing lampunya ini punya perkabelan sendiri-sendiri. Di WLTOS kita bisa menghidupkan hanya di lampu sennya saja. Nah seperti itu teman-teman. Untuk roda dan shock Om Ewa juga suka di HBR 1001. Rodanya juga soft dan shocknya juga lebih lembut. Di WL Toys shocknya mungkin perlu diganti yang lebih lembut sedikit, dan rodanya mungkin juga bisa di upgrade yang lebih soft sedikit agar nanti grip di bebatuan mungkin jauh lebih dapat traksinya, karena ini model bannya model lumpur banget gitu. Tetapi untuk build quality dan mungkin durability kit ya, kita bicarakan durability kit, WL Toys jauh lebih unggul daripada di HBR 1001 karena part plastiknya benar-benar bakoh dan tebal di harga yang mungkin affordable lah. Kita mendapatkan winch dan roof lamp serta kit yang bakoh, ini affordable banget di WL Toys. Nah, ini cenderung buat pengguna pemula. Ini kalau misalkan memilih kedua RC ini ya Om Ewa sarankan sih memilih WL Toys. Kenapa? Karena di HBR 1001 ini ketika lahir kalian harus memberesi beberapa PR. Ini sudah Om Ewa beresi PR-nya. Jadi Om Ewa pernah bilang kalau HBR 1001 ini tidak cocok untuk pemula, ya benar. Karena memang awalnya ini baru buka kardus, gearbox oblak, shock ini 4 shock ini bocor karena memang seal shocknya sudah pada rembes dari pabrikan dan tidak diisi oil sama sekali. Kemudian ada beberapa part yang memang harus diberesin di HBR, seperti mungkin kalau mau ganti kopel ya harus pakai shaft dan lain-lain. Nah di WL Toys ini pabrikan, dan Om Ewa langsung tes nih spek pabrikan. Dia bisa untuk off-road langsung untuk spek pabrikan, tetapi harus ganti ESC deh. Saran ini ganti ESC aja yang jauh lebih proper, mungkin Hobbywing 1060 atau teman-teman sekalian pakai Hobbywing 1080 langsung aja. Atau mungkin kalau punya dana lebih, ini dikasih Fusion SE atau Fusion Pro jauh lebih proper lagi untuk masa depannya. Dan ini benar-benar bakoh banget ketika kita langsung gas aja, dan di HBR ini jangan. Teman-teman kalau mau langsung gas, beresi dulu PR-nya ya. Nah ini teman-teman suka yang mana? Kalau teman-teman suka bodi dan bentuknya HBR 1001 ya konsekuensinya teman-teman harus beresi dulu semua PR-nya. Tenang, semua PR sudah Om Ewa share di YouTube. Bagaimana cara memberesi semua PR di HBR 1001, dari banyak banget lah, dari itu gearbox oblak itu perlu diberesi juga. Di WL Toys ini teman-teman cuma ganti ESC saja dan kalian bisa mabar lah. ESC dan baterai mungkin bisa meningkatkan ngepansnya kalau misalkan teman-teman menggunakan baterai yang jauh lebih tinggi voltage-nya seperti 3S. Nah ini nanti akan lebih ngepans lagi kalau kita
mau nanjak di sini di WLTOS. Nah kan teman-teman, nanti kita akan uji WLTOS sesi 2 ya. Kemarin kita sudah uji sesi 1 dan kita file di situ. Dan ternyata ESC-nya mati ketika RC ini tergenang air sebatas roda dan ESC-nya tenggelam di air. Ya mati itu, ESC-nya mati. Tidak karena habis baterai teman-teman, bukan. Karena ESC mati itu seluruh kelistrikan mati semua. Beda halnya dengan habis baterai. Kelistrikan masih hidup semua tetapi RC tidak jalan. Itu tanda gejala baterai habis. Nah, mungkin perlampuan masih nyala, sen masih nyala, bahkan servo steering itu bisa juga masih menyala, tetapi RC tidak mampu untuk berjalan. Itu tanda gejala baterai habis. Kalau kemarin kita tes di sesi 1 spek pabrikan itu, RC ini benar-benar mati semua kelistrikan dan dicoba hidupkan kembali sampai ke 3 atau 4 kali tetap melaporkan kondisi terkini untuk WLTOS 10 4020 setengah permainan udah mati. Dia baru nyemplung air segini nih, ketinggiannya segini seroda. Dan kemarin kita udah cek sendiri untuk ESC WLTOS itu sudah pabrikan di waterproof. Jadi ya memang nggak waterproof ulang kayak kemarin ya. Emang lupa sih. Untuk baterai sepertinya nggak habis karena ini baterai 3000 mAh dan MN222 ini juga menggunakan baterai yang sama di 3000 mAh. Dia menggunakan baterai bawaannya dan dia masih nyala. Dan ini sudah tewas. Dan itu fix banget ESC-nya mati. Dan mati suri ternyata. Sampai di rumah Om Ewat kembali cek, baterai sudah kembali penuh. Coba kita nyalakan ulang, ESC-nya nyala. Oke, ini sudah tersambung semua. Nih ya, sudah tersambung. Kita akan coba nyalakan. Nyala. Nyala guys. Oke. Nyala dong. Baterai kemarin apa? Baterainya. Kita akan nyalakan transmitternya. Nyala dong. Aneh sih sebenarnya karena memang ESC dari WLTOS itu customan dari ESC-nya RC buginya dia yang dia custom. Nah ini saran sih ganti ESC aja serta ganti baterai. Coba kita akan bikin part sesi 2 menguji si WLTOS ini seberapa tangguhkah dia untuk kita ajak off-road atau mabar. Off-road dulu aja lah, mabar nanti sama teman-teman kita selesaikan off-roadnya, tes off-roadnya dulu. Kalau misalkan tes off-roadnya lolos baru kita pede lah untuk ngajak dia mabar. Oke teman-teman, mungkin cukup segitu dari video kali ini. Semoga mendapatkan sedikit gambaran buat teman-teman yang masih bimbang antar memilih HBR 1001 atau WLTOS 104020. Di video ini mungkin teman-teman akan mendapatkan sedikit gambar lah. Karena semua selera itu kembali ke masing-masing personal. Karena selera tidak bisa dipaksakan gitu. Oke, see you next time. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam satu hobi dan jangan lupa di like dan subscribe. Oh memang mau mengejar subscriber ke 3000. Oh bisa nggak ya? Ya udah, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Jadi tujuan memang membangun YouTube ini buat ngedukasi teman-teman semua, buat pemula-pemula seperti Om Ewa ini. Nah, Om Ewa juga masih pemula, jadi Om Ewa ini menge-share. Jadi menurut sudut pandang Om Ewa seperti ini. Nah, ini tidak memungkiri juga untuk sudut pandang lain. Jadi teman-teman juga harusnya membuat video yang serupa dengan Om Ewa agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan banyak referensi untuk beberapa review ya, agar mereka tidak salah pilih RC ketika masih dalam tahap mengawali main RC. Jadi ada ya teman-teman yang salah pilih RC kok kalau mengawali RC seperti itu tanpa melihat review-review terlebih dahulu. Nanti kedepannya partnya susah, partnya mahal, ternyata ini ringkih, ya itu kan harus ada referensi. Nah gitu teman-teman. Jadi Om Ewa hanya sekedar sharing, tidak hanya menggurui semua, nggak ada yang namanya menggurui. Om Ewa juga bukan suhu, bukan panutan. Jadi teman-teman relax aja mendengarkan dan melihat tontonan review seperti ini. Karena semua kembali ke masing-masing personal, karena selera tidak bisa dipaksakan tadi, dan sesuaikan kebutuhan budget juga. Karena memang kedua RC ini memiliki selisih budget yang jauh berbeda sih. Ya estimasi sekitar 300 sampai 500 ribu, jauh lebih mahal WLTOS. Oke,
Tapi nanti menarik juga kalau WLTOS itu sudah tidak digoreng harganya ya, dan dia bisa di bawah 3 juta dan proper banget disandingkan dengan HBR seperti ini karena harganya yang sama. Karena 3,4 itu harga gorengan. Jadi nanti teman-teman semoga kedepannya bisa mendapatkan harga yang benar-benar sudah fix seperti HBR 1001 di angka 2,8 juta sekian gitu. Oke, see you next time. Sampai jumpa di lain waktu. Oh ya, jangan lupa kembali ya Om Ewa ingatkan untuk klik like dan subscribe si RC Zigzag di sini. Ya, ini channel kedua Om Ewa yang dikelola oleh teman Ewa sendiri, teman karib Om Ewa sendiri, dan dia akan trailing-trailingkan RC-RC yang ada di sini. Gitu. Teman-teman kalau misalkan penasaran bagaimana perform trailing-trailingnya, bisa di like dan subscribe si RC Zigzag. Juga teman-teman juga bantu dan dukung si RC Gasem kembali ya. Ini Om Yandi di RC Gasem sedang mungkin terpuruk kali ya. Beberapa kali tidak muncul upload video terbarunya ya. Om Ewa doakan semoga nanti ada video terbaru dari Om Yandi di RC Gasem. Oke teman-teman, see you next time. Bye bye. Salam satu hobi. See you. Bingung ya, melihat video ini aja mau mencari solusi bagus mana malah tambah bingung. Memang Om Ewa ini yang bikin semua orang itu bingung. Jadi lebih bagus mana, lebih bagus mana. Ya ini secara langsung kita jabarkan karena ada plus dan minus, ada plus dan minus dan ada semua yang dipertimbangkan. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan sendirilah bagus yang mana. Karena proper semua sih gitu. Oke. Menarik nih, besok kita akan uji tes sesi 2. Jangan lewatkan ya sesi 2. Oke, kita akan tarik. Kita akan masukin ESG 1080 serta baterai 3S.